membuat suhu ruangan lebih stabil, penggunaan pendingin ruangan juga dianggap lebih baik daripada kipas angin. Nah, biar nggak keliru dengan informasi yang belum tentu kebenarannya, kita cari tahu fakta dan mitosnya hanya di Ayo Hidup Sehat Plus kali ini, hanya di TV One. Berada di ruangan ber-AC memang bikin nyaman, tidur pun terasa lebih nyenyak. Tapi fakta atau mitos bahwa ruang ber-AC lebih sehat? Ya, itu adalah mitos. Karena pada ruangan yang ber-AC jelas itu sirkulasinya berputar terus seperti itu. Sehingga pergantian udaranya kurang bagus dibandingkan dengan lingkungan yang tanpa AC. Kayak kita kondisi sekarang seperti ini. Kibas-kibas pakai kipas, kadang bikin gerah enggan lepas. Tapi beda kalau pakai AC, hawa panas yang mengganggu bisa dihalau tanpa ragu. Tinggal atur pada suhu ruangan, maka udara sejuk bisa Anda rasakan dengan nyaman. Nah, dari sisi kesehatan katanya AC juga lebih baik dibanding kipas angin. Fakta atau mitos? Itu adalah mitos, tapi memang tergantung dari kondisinya. Pada kondisi yang panas misalkan ya, di luar panas AC itu membuat sejuk lingkungan, buat badan kita juga sama. Tetapi efek dari AC yang terus-menerus juga ada tidak baiknya kalau dibandingkan dengan kipas angin. Misalkan dalam hal ini, kalau kipas angin membuat sirkulasi udara lebih baik ya, tidak membuat kulit kita menjadi kering, kelembaban udara juga untuk di saluran nafas, hidung kita juga bisa tetap terjaga dibandingkan dengan AC. Pemirsa, paru-paru basah adalah salah satu jenis penyakit yang cukup serius akibat adanya infeksi pada paru-paru. Dengan gejala seperti rasa nyeri pada dada disertai batuk hingga demam. Terlalu sering berkontak langsung dengan suhu dingin katanya adalah salah satu penyebab seseorang terkena penyakit pernafasan ini. Seperti kebiasaan tidur di lantai misalnya atau berada di ruang ber-AC. Tapi itu fakta atau mitos ya? Itu bisa menjadi fakta karena pasien itu kalau misalkan ada yang sakit gitu, ada yang sakit batuk pilek saja sebenarnya ada droplet yang dikeluarkan dan dia akan terhirup kembali atau bersirkulasi terhirup oleh kita-kita yang ada di dalam satu ruangan yang sama. Sehingga AC itu harus selalu dibersihkan secara rutin. Termasuk juga sebenarnya kipas angin juga harus selalu dibersihkan. Pemirsa, duduk santai di ruang ber-AC sambil ngobrol ditemani segelas susu soda memang menggoda. Banyak masyarakat yang bahkan menjadikan minuman satu ini sebagai cara untuk mengobati masuk angin atau cara untuk membersihkan paru-paru. Wah, betul nggak ya? Dengan mengkonsumsi minuman berkarbonasi, maka paru-paru akan tetap sehat. Ya, itu mitos karena minuman bersoda jelas mempengaruhi lambung. Nah, nanti kalau keasaman lambungnya terganggu, bisa mengakibatkan ada namanya istilahnya GERD. GERD itu adalah gastroesophageal reflux. Jadi ada cairan lambung yang sedikit naik ke atas pada pasien-pasien asma atau yang mudah tercetus oleh ada GERD tersebut bisa merangsang untuk batuk atau asmanya kambuh. Mengik atau bengek adalah salah satu tanda seseorang terserang asma. Penyakit pernafasan ini biasanya timbul sebagai reaksi alergi terhadap sesuatu, bisa karena makanan atau mungkin debu. Nah, untuk Anda yang memiliki riwayat penyakit asma sebaiknya berada di ruang ber-AC. Tapi itu fakta atau mitos? Ya, itu bisa menjadi mitos karena setiap orang sensitivitas, dalam hal ini pasien asma ya, itu sensitivitasnya berbeda. Ada yang alergi terhadap makanan, ada alergi yang terhadap hawa dingin, ada alergi terhadap debu. Jadi ruangan yang tertutup bisa menjadi sumber infeksi juga. Jadi sebenarnya sensitivitas tiap orang berbeda. Pada pasien yang asma bisa, kalau dia dengan alergi dingin, dia bisa muncul asmanya. Pemirsa, ruang ber-AC bukan berarti Anda terbebas dari debu loh. Justru Anda harus rutin merawat alat pendingin ruangan agar lebih tahan lama, hemat energi, juga terhindar dari penyakit. Loh, kok bisa? Fakta atau mitosnya bila AC yang tak terawat justru bisa terserang penyakit asma? Ya itu fakta karena
di dalam AC yang tidak atau jarang ya dibersihkan, termasuk juga sebenarnya di kipas angin itu terkumpul debu-debu, dan pada pasien asma bisa mengakibatkan atau mencetuskan asmanya kambuh. Pada prinsipnya asma itu tetap selalu ada pada diri seseorang, hanya kita bisa mengontrol untuk serangan asma sehingga tidak kambuh kembali.